Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fatur Rahman, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2 kelas D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kali ini saya akan mengulas salah satu buku kumpulan cerpen yang berjudul Dunia Sukap. Dunia Sukap merupakan salah satu buku yang dikarang oleh Seno Gumira Aji Dharma. Seorang sastrawan yang sempat berkecimpung di dunia media informasi ini menerbitkan Dunia Sukap pertama kali pada tahun 2001 oleh penerbit buku Kompas. Tapi buku yang saya ulas kali ini merupakan terbitan dari Nora Books yang dicetak pada tahun 2015. Kumpulan cerpen ini memuat setidaknya 3 bab yang diberi nama secara berurutan Dunia Sukap 1 yang berisi 8 cerpen, diantaranya Penari dari Kutai, Pengaduan Sukap, Cermina Burana, Potret Keluarga, Sukap dan Sepatu, Selamat Malam Duhai Kekasih, Khuldi, dan Manusia Api. Selanjutnya ada Dunia Sukap 2 yang berisi 6 cerpen, diantaranya Hoyayo, The Pinocchio Daisies, Banjir, Tangga Sayang Bertato, Sita dan Suaminya, dan Wati Memakai Sepatu Tinggi. Dan Dunia Sukap 3 yang berisi 3 cerpen, diantaranya Telepon dari Aceh, Jakarta 14 Februari 2039, dan Perempuan Preman. Walaupun tebal bukunya mencapai 230 halaman, Seno mengemas semua cerpennya menjadi sangat menarik sehingga kita tidak menyangka kalau bukunya setebal itu. Suka-suka sukap. Begitulah SGA mengemas cerpen-cerpennya. Seperti judul bukunya, hampir semua cerpen yang termuat dalam buku ini diisi oleh seorang tokoh yang bernama Sukap. Dari mulai tokoh yang sangat penting, bahkan menjadi tokoh yang tidak penting sekalipun. Yang pasti Sukap bisa menjadi apa saja, bahkan saya percaya ketika nama Sukap tidak tertulis secara eksplisit di dalam cerita, dia bisa menjadi aku, mereka, dia, bahkan menjadi orang yang hanya memperhatikan jalannya cerita saja, tanpa ikut campur mengenai cerita itu sendiri. Perlu diketahui juga, Sukap satu dengan Sukap yang lain tidaklah berhubungan satu sama lain. Tapi apa arti sebuah nama, judul-judul, nama-nama, kata-kata, semuanya berbau dalam berbagai peristiwa, membentuk dunia kita dengan atau tanpa Sukap. Tulis Seno pada pembukaan halaman XVII, Jakarta 14 Februari 2039. Salah satu cerpen yang termuat dalam buku ini. Cerpen tersebut merupakan sebuah kritikan SGA terhadap kejadian besar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu sebuah peristiwa penjarahan yang terjadi di ibu kota saat lengsernya Presiden Soeharto. Kejadian tersebut dapat dimuat oleh SGA dengan sangat miris, fiksi yang bercampur faksi. Pada kisah tersebut, SGA dengan epik menceritakan ceritanya dengan 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, perempuan berusia 40 tahun sebagai hasil ledak paksa saat penjarahan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1999. Selanjutnya ada si korban atau ibu dari perempuan yang berusia 40 tahun itu. Dan korban itu pada tahun 2039 berusia 60 tahun. Dan yang terakhir ada si pelaku ruda paksa atau ayah dari sang bayi perempuan yang berusia 60 tahun pada tahun 2039. Ketiganya dikisahkan dalam settingan situasi yang berbeda-beda, hanya tanggal dan tahunnya saja yang sama, yaitu seperti pada judulnya 14 Februari 2039. Menarik dan menggetirkan dengan aman dan sangat dalam, ketiga tokoh mampu melewati berbagai lintasan waktu maupun kenangan yang terjadi pada tahun 1998 sulit dilupakan. Sukap tampil sebagai penjual buah dalam cerpen yang berjudul Khuldi. Cerpen tersebut menceritakan tentang seorang penjual buah yang mendapatkan keuntungan banyak dengan berjualan buah Khuldi, buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa ketika di surga. Memang sangat aneh, buah yang berada di surga mampu dijual oleh Sukap dan laku terjual laris manis, bahkan mengalahkan buah-buah yang dijual oleh pedagang lainnya di pasar Dargombe. Sebagian besar pembeli buah Khuldi Sukap ini merupakan ibu-ibu golongan menengah dengan mobil mewahnya. Saat membeli dan menyantap buah tersebut, orang yang memakannya, bahkan seluruh keluarganya, nampak berbahagia dan sulit mendefinisikan rasa dari buah Khuldi itu sendiri. Kemudian Sukap tampil dalam cerpen yang berjudul Pengaduan Sukap. Cerpen tersebut bercerita tentang Sukap bin Duriyat yang menjadi korban salah tangkap. Di suatu ruangan, dirinya dihujani pukulan dan tendangan oleh beberapa orang berseragam dan dipaksa untuk mengaku sebagai orang yang bahkan dia tidak tahu itu siapa. Sebuah kenyataan miris yang masih saja sering terjadi pada masa kini. Pada zaman Orde Baru, Sukap kembali muncul pada cerpen Manusia Api. Cerpen tersebut menceritakan sisi mistis yang terjadi dari peristiwa saat kota diguncang oleh pembakaran, penjarahan, dan pemerkosaan pada tahun 1998. Saat itu banyak orang tewas terbakar ketika menjarah di pusat pemberajaan. Mereka digiring untuk menjarah di sana, kemudian sengaja dikunci dari luar oleh pihak yang tidak dikenal dan kemudian tewas terbakar.
Setahun kemudian, sosok mereka muncul lagi dengan menyerupai manusia dengan tubuh yang dipenuhi kobaran api. Suara rintihan mereka selalu terdengar saat malam datang dan kerap merisaukan warga. Ketika saya membacakan judul-judul cerpen yang termuat dalam buku ini, pasti Anda sangat tertarik dan seketika mengurutkan dahi seraya berkata, "Hah?" Ketika saya menyebutkan judul cerpen, "Oh iya yo." Begitulah judul cerpennya tertulis. 1 H besar, 2 O kecil, 1 I kecil, 2 Y kecil, 3 A besar, 1 I kecil, 2 Y kecil, dan 3 O besar. Bingung kan? Isinya pun sama absurdnya dengan judul cerpennya. Cerpen ini mengisahkan Mintuk yang merupakan seorang pemuda kampung yang nekat berangkat ke ibu kota karena silau melihat Ngatio yang tampak premium dengan pakaian dan gayanya saat mudik lebaran tahun lalu. Ia menilai Ngatio merupakan perantau sukses di Jakarta. Aura kesuksesannya begitu memancar dari tubuh Ngatio. Hal tersebut membuat Mintuk ingin mengikuti jejaknya untuk merantau ke ibu kota. Namun sesampainya di sana, Mintuk salah dugaan. Baru sampai terminal, Mintuk dirampok habis-habisan. Kemudian dia lari sampai ia terbang. Semua tulisan S3 dalam buku ini seakan-akan memiliki pikiran dan hatinya sendiri, sehingga membaca dibuat begitu merasakan dengan tokoh yang ada di dalamnya. Ada beberapa cerpen yang harus dibaca ulang agar paham apa makna yang ingin disampaikan S3. Tapi ada pula yang begitu jelas terpampang sehingga kita tidak perlu berpikir lagi untuk dapat mengetahui makna dari apa yang ingin disampaikan SGM. SGM menggunakan pendekatan yang sangat baik sehingga membaca menjadi relate dengan cerpen-cerpen yang ada. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, SGM merupakan sastrawan yang pernah menjadi wartawan sehingga tidak heran SGM mampu menuliskan kejadian-kejadian panas dalam dunia politik Indonesia dengan baik, walaupun seringkali dikiaskan dengan menggunakan kalimat yang implisit. Walaupun dalam buku ini sering terdapat kata-kata yang asing, tetapi SGM menuliskan footnote untuk menjelaskan apa makna dari kata asing tersebut, sehingga kita dapat membacanya dan mengambil makna dari setiap cerita dengan sangat jelas. Bahkan dalam salah satu cerpennya, SGM menampilkan sebuah lampiran berupa secarik halaman dari sebuah koran. Sangat menarik, bukan? Saya kira kekurangan dari buku ini sangat tidak terlihat dan bahkan tidak ada kekurangan yang mengganggu jalannya cerita. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan kumpulan cerpen karya Seno Gumira Adjidharma ini yang berjudul Dunia Sukap. Kalau boleh saya nilai, dari 1 sampai 5, saya akan menilai 4,75. Berkat keahlian SGA dalam menulis setiap cerpen-cerpennya yang telah saya sampaikan di atas. Oh iya, saya membaca buku Dunia Sukap ini pada aplikasi iPusnas yang tersedia di Play Store maupun App Store. Apabila tertarik, silahkan unduh aplikasi tersebut dan cari buku kumpulan cerpen yang berjudul Dunia Sukap karangan Seno Gumira Adjidharma. Saya Fikri Fatur Rahman. Wassalamualaikum.